Dia emang staf ususnya dia. Iya. Ya tadi yang nyetor ke sana, nyetor ke sini seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira jangan sampai rakyat ini marah karena pertama kita dibebankan betul. Kita juga ingin membuka pengaduan nih. Saya sudah minta memanggil ketua LBH kita Pak Eri untuk membuat pos pengaduan. Jadi Mas Sumi siap untuk membuat pos pengaduan bagian apa? Lembaga hukum, lembaga bantuan hukum Mas Sumi siap membuat pos pengaduan rakyat yang selama ini menggunakan Pertamax, ternyata yang menurutnya membeli Pertamax isinya Pertalite. Ya kan jangan memilih Prabowo tapi isinya Mulyono gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Siang hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang topik yang sangat viral, yaitu tentang kasus korupsi di Pertamina, tentang oplosan minyak Pertamax ya. Dan ini ramai sekali karena meluncur begitu deras ya berita demi berita terkait dengan Pertamina ini, dibanding-bandingkan harga Pertamax dengan yang di Malaysia, dengan yang di Indonesia, kok jadi Indonesia lebih mahal harganya tapi kerugiannya malah lebih besar gitu. Macam-macam. Kemudian terkait juga dengan kasus-kasus yang melibatkan para pengusaha-pengusaha besar dan juga pejabat. Ini terkait dengan kita ketahui ada mapping group ya, Erick Thohir dan Boy Thohir di Pertamina ini luar biasa besar dan kita ketahui ini sudah menjadi berita viral di beberapa media sosmed terutama. Kemudian kita tahu juga bahwa dituduh ya mereka ini sebagai dalang daripada mega korupsi Pertamina ini. Dan ini ada kaitannya lagi dengan KPK dalam hal ini dengan yang namanya kita ketahui mantan di KPK, pejabat KPK yaitu yang juga mantan Kapolda Metro Jaya Karyoto, ini terkait juga dengan kasus Pertamina dan ini kelihatannya akan saling sandera antara Pertamina dengan antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Ini kaitannya dengan kasus Pertamina kok justru makin melebar kemana-mana dan ini menarik untuk kita bahas dari sisi hukum. Nanti kita akan dengarkan bagaimana dari Ketua Umum Partai Masumi Pak Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentarnya gimana nih? Panjang juga. Memang gini Pak Heri, kalau saya dari sejak awal ya, dari sejak awal, bahkan sejak saya sebelum masuk DPR, bahkan sejak SMA, karena kasus korupsi Pertamina yang dulu pernah terbongkar. Ibnu Stowo ya. Kasus itu, menurut saya memang titik rawan di Pertamina ini begitu banyak. Dan yang lebih akhirnya rakyat yang menderita, rakyat yang makan korban, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu adalah rakyat dibebankan betul dengan membeli harga cukup mahal. Kan sama-sama kita ketahui tadi sebagaimana telah dikemukakan oleh Pak Heri kan, untuk bandingkan wilayah ya, ASEAN saja. Malaysia misalnya. Malaysia, jauh jangan dibandingkan Brunei. Padahal saya kira produksi minyak kita jauh lebih besar daripada Malaysia. Tapi Malaysia bisa menghadirkan, ya kan, perusahaan minyaknya sudah mendunia. Betul. Kita yang lebih dahulu, Indonesia kan lebih dahulu. Pertamina ini kan jauh lebih dahulu. Lebih tua lah gitu. Lebih tua dibandingin Pertamina. Dibandingin dengan Petronas, dibandingin dengan ada di Singapura, yang lain-lain lah. Betul. Yang termasuk perusahaan-perusahaan yang lain-lain seperti itu. Kita jauh lebih dahulu. Betul. Artinya kita menjadi pemain di bidang minyak ini jauh lebih dahulu. Bahkan kita ini pernah menjadi negara termasuk eksportir, termasuk anggota eksportir OPEC kan dan sebagainya. Betul. Walaupun sekarang ini dengan berbagai macam argumentasi kita juga nggak jelas, realnya nggak apa betul, bukan apa betul kita ini sudah betul-betul lifting minyak kita berkurang, sehingga kita membutuhkan impor. Iya. Nah ini kan
Akhirnya masuk di impor ini. Importer, jadi negara importer. Ini kan yang menjadi bajakan, tempat mereka maling uang rakyat, yang kita korupsi lah. Korupsi itu terlalu lunak bahasanya. Tempat dia maling dan merampok uang rakyat itu kan sektor BBM ini, gas ini, BBG gas ini, bahan bakar minyak ini, baik dalam sektor ekspor maupun dalam sektor impornya. Dua-duanya ada. Dua-duanya mereka main. Betul, betul. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sejak zamannya Ibnu Stowo dan lain sebagainya, orde baru dan orde reform, sesungguhnya pemainnya itu juga, iya kan? Orang yang disebut mafia, bahkan menguasai Pertamina. Ingat pada waktu Menteri SDM-nya itu Sudirman Said membentuk tim yang namanya pada waktu itu untuk membubarkan Petral, ya, membubarkan Petral ini, yang diketuai salah satunya Pak Faisal, almarhum Faisal Basri. Justru Faisal Basri dengan Sudirman Said yang keplanting. Iya, betul. Ini dia hidup. Kita mau jujur, hampir di semua presiden dia hidup. Dan dia bagian, bahkan pernah menjadi bagian ordal dari presiden itu. Orang dalamnya. Orang dalam presiden. Ya. Kita berharap bahwa terjadi pagar atau pintu atau gerbang yang kuat besi agar orang ini tidak masuk kemana-mana ke Pak Prabowo. Ke Prabowo dong presiden. Tapi ini alhamdulillah sudah mencuat. Ya kan? Pengusaha ini saya kenal, Pak Eri. Ya, pengusaha ini saya kenal. Dan dia kenal saya juga gitu loh. Nah, kemarin kan sudah digeledah. Ya kan? Dan dia memang real, dialah pemain minyak ini seperti itu loh. Dulu ada juga kasus, kalau kita mau tahu itu kasus sempat diperiksa oleh Polri. Waktu itu minyak, saya lupa. Saya waktu itu di Komisi 3 sempat di Komisi 3 kita. Polisi miksa, berhenti seperti itu. Sentapik apa-apa dulu Pak saya. Iya. Iya kan. Nah sekarang malah kebongkar skandal ini. Ternyata kenapa berani? Nah ini kita lihat ini masuk ini barang ini yang lagi rame yang sekarang ditangani oleh kejaksaan. Kita perlu memberikan apresiasi Pak Eri. Dalam konteks pemberantasan korupsi yang seharusnya menurut undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang KPK itu KPK mensupervisi, ya kan, kejaksaan dan kepolisian, mengkoordinasi, bahkan dia punya hak untuk ambil alih. Sekarang kayaknya harusnya terbalik. Justru harusnya jaksa yang mensupervisi KPK. Ya kan? Iya. Memang kalau mau jujur iya Pak Eri. Saat ini. Bukan, sebenarnya mau jujur dari sumber dari dulunya. Ya, sumber daya manusianya jauh lebih unggul memang Jaksa. orang-orang kejaksaan dan kepolisian. Ya, mereka itu. Coba yang dikirim di kejaksaan oleh kepolisian di KPK itu kan mereka kalau paling tinggi itu bintang 2. Begitu juga di kejaksaan Pak Eri. Iya. Tapi menarik itu kalau misalnya saling sandra katanya. Nah, ini kan Karyoto menyangkut persoalan, ya kan, ini kita belum tahu, karena ini beredar di media sosial, yang Pak Heri tadi sebutkan, mapping ya. Iya. Ini memang menyangkut keluarganya Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir, yang memang kakaknya jadi pengusaha, Boy Thohir, dan Erick Thohirnya sendiri pengusaha. Juga, iya. Ini juga kasus yang juga KPK berhenti juga, atau belum menindaklanjuti. Apa itu? KPK belum menindaklanjuti. Halo KPK, apakah KPK sudah menindaklanjuti laporan? Termasuk laporannya kawan-kawan aktivis yang sekarang saya ikutlah bersama menjadi menteri, ya kan? Dan ada laporan lagi tentang bagaimana proses, yaitu GoTo. GoTo aja belum beres. Belum beres itu. Itu melibatkan juga. Nah sekarang ternyata terbongkar lagi. Ternyata ada permainan itu yang mungkin Tempo sudah muat ya sebelumnya. Yang bagaimana ada segitiga, yang kan ada setoran, ya kan, untuk ini kalau betul, kalau nggak betul mereka harus bantah lah ya, yang beredar itu kepada keluarganya, kepada kakaknya Erick Thohir, ya kan, si Boy Thohir ini. Angkanya
kalau menurut saya masih kecil. Hmm. Angka yang berbeda, walaupun per bulan 50 miliar masih kecil. Hmm. Karena uang ini besar betul. Disampai lagi adalah uang yang mengalir. Ini mengalir ini kalau betul ya. Karyoto ini kalau dia betul yang sebagaimana rame di media ini kita nggak menuduh kalau betul. Kalau betul ya. Iya kan, ini berdasarkan berita, berdasarkan yang di media sosial, media WA ini, tentu menurut saya bukan pada waktu jabatan dia di Kapolda. Pada waktu dia masih memangku jabatan di KPK. Sebagai deputi seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kejaksaan sudah bongkar habis, jangan berhenti Pak Eri. Walaupun KPK juga mengancam gitu kan. Nah, KPK apa urusannya mengancam? Jadi kalau Karyoto kan bukannya KPK. Harus dipahami, Karyoto bukannya KPK. Iya. Walaupun tapi Karyoto adalah pernah di KPK. Ini kan masalah instrumen kelembagaan. Enak betul dong kalau dia menjadi mensuplemasi seolah-olah KPK dia. Nah, kalau orang-orang KPK ternyata dalam prosesnya betul, berarti dia sama saja. KPK obstruction of justice, menghalang-halangi kejaksaan. Iya kan, menghalang-halangi kejaksaan. Tapi saya yakin nggak lah. KPK sekarang dengan sudah terbuka kayak sekarang, nggak akan berani. Karena Pak Prabowo berjanji dia akan pimpin ini pemberantasan korupsi ini. Nah, oleh karena itu jangan ragu-ragu. Menurut saya jangan ragu-ragu kejaksaan untuk mengusut dan usut setuntas-tuntasnya. Kan kemarin jangan sekedar mencukup menggeledah, bahkan sampai tingkatnya adalah membuat yang namanya cekal. Karena banyak juga kasus reklamasi Jakarta. Pengusaha itu Aguan ya. Kan pernah dicekal tapi hilang aja setelah itu. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan kepalang panggung, bongkar. Kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat dari data matrik atau apa data mapping ini, Pak Eri kan ini menyebut orang-orang yang pernah dekat sama presiden. Kalau kita lihat, kita nggak mau sebut namanya. Iya. Ya kan itu udah jelas di mana posisinya, Ini kan bisa dibongkar. Bahkan